Tiga pejabat senior mengungkapkan bahwa pemimpin spiritual tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyampaikan pesan yang jelas kepada pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, saat keduanya bertemu di Teheran pada awal November. Pesan itu adalah, Anda tidak memberi kami peringatan atas serangan Anda pada tanggal 7 Oktober terhadap Israel dan kami tidak akan ikut berperang atas nama Anda. Khamenei mengatakan kepada Haniyeh bahwa Iran, pendukung lama Hamas, akan terus memberikan dukungan politik dan moral kepada kelompok tersebut, namun tidak akan melakukan intervensi secara langsung. Hal itu diungkapkan para pejabat Iran dan Hamas yang mengetahui diskusi tersebut dan meminta untuk tidak disebutkan namanya agar dapat berbicara dengan bebas. Pemimpin tertinggi menekan Haniyeh untuk membungkam suara-suara kelompok Palestina yang secara terbuka menyerukan Iran dan sekutu kuatnya di Lebanon, Hizbullah, untuk bergabung dalam pertempuran melawan Israel dengan kekuatan penuh. Kata seorang pejabat Hamas kepada Reuters seperti dikutip dari Al Arabiya, Kamis, tanggal 16 November tahun 2023, Hizbullah juga terkejut dengan serangan Hamas bulan lalu yang menewaskan 1.200 warga Israel. Para pejuangnya bahkan tidak bersiaga di desa-desa dekat perbatasan yang merupakan garis depan dalam perang melawan Israel pada tahun 2006, dan harus segera dipanggil, kata tiga sumber yang dekat dengan kelompok Lebanon. Kami terbangun karena adanya perang, kata seorang komandan Hizbullah. Krisis yang terjadi ini menandai pertama kalinya apa yang disebut poros perlawanan, sebuah aliansi militer yang dibangun oleh Iran selama 4 dekade untuk melawan kekuatan Israel dan Amerika di Timur Tengah, telah melakukan mobilisasi di berbagai bidang pada saat yang bersamaan. Hizbullah telah terlibat dalam bentrokan terberat dengan Israel selama hampir 20 tahun. Milisi yang didukung Iran telah menargetkan pasukan AS di Irak dan Suriah. Houthi Yaman telah meluncurkan rudal dan drone ke Israel. Konflik ini juga menguji batas-batas koalisi regional yang anggotanya, termasuk pemerintah Suriah, Hizbullah, Hamas dan kelompok militan lainnya dari Irak hingga Yaman, memiliki prioritas dan tantangan domestik yang berbeda. Mohanad H.G. Ali, pakar Hizbullah di Lembaga Pemikir Carnegie Middle East Center di Beirut, mengatakan serangan Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober telah membuat mitra porosnya menghadapi pilihan sulit dalam menghadapi musuh yang memiliki kekuatan senjata yang jauh lebih unggul. Saat kamu membangunkan beruang dengan serangan seperti itu, cukup sulit bagi sekutumu untuk berdiri di posisi yang sama denganmu, ucapnya. Hamas, kelompok yang berkuasa di Gaza, sedang berjuang untuk bertahan hidup melawan Israel yang ingin membalas dendam, yang bersumpah untuk memusnahkannya dan telah melancarkan serangan balasan ke daerah kantong kecil tersebut yang menewaskan lebih dari 11.000 warga Palestina. Pada tanggal 7 Oktober, Komandan Militer Hamas Mohammed Deif meminta sekutu porosnya untuk bergabung dalam perjuangan. Saudara-saudara kami dalam perlawanan Islam di Lebanon, Iran, Yaman, Irak dan Suriah, ini adalah hari ketika perlawanan Anda bersatu dengan rakyat Anda di Palestina, katanya dalam pesan audio. Tanda-tanda rasa frustrasi muncul dalam pernyataan publik selanjutnya dari para pemimpin Hamas termasuk Khaled Mesal, yang dalam wawancara TV tanggal 16 Oktober berterima kasih kepada Hizbullah atas tindakannya sejauh ini namun mengatakan, pertempuran ini memerlukan lebih banyak hal. Meskipun demikian, pemimpin aliansi Iran tidak akan langsung campur tangan dalam konflik tersebut kecuali jika negara tersebut diserang oleh Israel atau Amerika Serikat. Menurut 6 pejabat yang mengetahui langsung pemikiran Teheran namun menolak menyebutkan namanya karena sifat sensitif dari masalah tersebut. Dalam sejarah sebaliknya, kata para pejabat itu, para pemimpin agama Iran berencana untuk terus menggunakan jaringan sekutu bersenjata mereka, termasuk Hizbullah, untuk meluncurkan serangan roket dan drone terhadap sasaran Israel dan Amerika di Timur Tengah. Mereka menambahkan strategi tersebut merupakan upaya yang disesuaikan untuk menunjukkan solidaritas bagi Hamas di Gaza dan memperluas pasukan Israel tanpa terlibat dalam konfrontasi langsung dengan Israel yang dapat menarik Amerika Serikat. Ini adalah cara mereka mencoba menciptakan pencegahan, kata Dennis Ross, mantan diplomat senior AS yang berspesialisasi di Timur Tengah dan sekarang bekerja di lembaga pemikir Washington Institute for Near East Policy. Sebuah cara untuk mengatakan, selama Anda tidak menyerang kami, hal ini akan tetap terjadi. Namun jika Anda menyerang kami, semuanya berubah. Ia menambahkan, Iran telah berulang kali mengatakan bahwa semua anggota aliansi membuat keputusan sendiri secara independen. Kementerian Luar Negeri Iran tidak menanggapi permintaan komentar mengenai tanggapan mereka terhadap krisis ini dan peran poros perlawanan. Sebuah istilah yang asal-usulnya masih diperdebatkan dan digunakan oleh para pejabat Iran untuk menggambarkan koalisi tersebut. Hamas tidak segera menanggapi pertanyaan yang dikirimkan kepada penasihat media Haniyeh.
sementara Hizbullah juga tidak segera menanggapi permintaan komentar.